Itulah janji Tuhan buat setiap kita. Ketika kenaikan syukur di hadapan Tuhan, maka kekuatan baru yang dilimpahkan buat setiap kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dilawati kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa dalam banyak hal, tapi satu hal, ketika tangan Tuhan memegang hidup kita, kekuatan baru ada buat setiap kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing. Karena saya percaya sekalipun kita beribadah di rumah, berkat Allah pun pasti dicurahkan buat kita semua. Bahkan seisi rumah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah melalui online ini tetap memberkati kami. Tuhan yang menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sapalah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berkati dan urapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu di rumah yang mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan pengurapan-pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam situasi pandemi
sekarang ini banyak orang yang kehilangan sukacita. Justru malah mereka semakin khawatir, takut, gelisah. Bahkan tidak sedikit juga yang parno. Kenapa saudara? Karena orang semuanya ketakutan. Berdekatan dengan orang yang batuk, kita jauh. Ada orang yang pilek atau flu saja, kita menghindar. Sama kan juga kalau kita belanja karena mendesak, kita membutuhkan keperluan kita. Entah itu di Giant, entah itu mungkin di Carrefour atau di Hypermart. Begitu berpapasan di lorong dengan orang lain yang kita nggak kenal, kita berusaha menghindar. Kalau boleh tidak usah berpapasan dengan orang lain. Karena kita cemas, kita khawatir, kita takut. Jangan-jangan dia carrier. Jangan-jangan dia membawa virus corona. Sehingga sukacita pun tidak dimiliki. Orang tidak lagi bahagia, tidak lagi enjoy. Tidak bisa lagi menikmati hidup. Padahal Tuhan yang memberikan hidup supaya kita tetap bersukacita. Sekalipun di masa sulit. Sudah banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh kalau kita punya uang yang banyak. Kebahagiaan bisa diperoleh kalau kita punya jabatan yang tinggi. Kebahagiaan bisa diperoleh kalau kita punya harta benda yang melimpah. Dan justru apa yang dikatakan oleh orang mengenai kebahagiaan bisa diperoleh dengan jabatan, uang, harta. Ternyata tidak. Banyak contoh di Jakarta. Sebutlah grup Sri Mulat. Orang yang seharusnya sukacita. Orang yang seharusnya bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Bisa membuat orang lain tersenyum. Justru mencari kebahagiaan akhirnya jatuh ke dalam narkoba. Tesi, Gogon. Yang orang ngelihat wajah dia aja sudah tertawa. Tesi ngelihat tangannya aja jarinya penuh dengan cincin. Begitu banyak batu akinya di jarinya, orang sudah tertawa. Tapi justru dia lari ke narkoba karena tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Belum lama ini seorang presenter dan juga paranormal, Roy Kiyoshi, orang kaya, punya nama baik, terkenal, tapi tidak bahagia. Dia mengisi hidupnya, kekosongannya dengan narkoba. Lalu dari manakah kebahagiaan yang sesungguhnya itu? Uang tidak menjamin. Harta benda tidak menjamin. Jabatan tinggi, nama baik. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang duduk di dewan kehormatan atau juga punya posisi yang mulia, tapi justru hidupnya tidak mulia karena tersandung dengan narkoba. Saudara, dari mana kebahagiaan yang sesungguhnya itu? Hari ini Alkitab memberikan jawaban kepada kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya kita tidak bisa dapatkan dari manapun juga kecuali dari firman Tuhan. Saudara mau bahagia di masa sulit seperti ini? Saat-saat seperti ini kita memerlukan kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara bisa bahagia di masa sulit kalau saudara membuka firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 1-3. Saudara ada Alkitab di rumah? Silakan buka bersama dengan saya. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat jemaat di rumah. Lembaga Alkitab memberikan judul di sana, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 1, saudara. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Surah kitab Mazmur ini ditulis oleh raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Israel punya banyak raja. Raja pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Belum lagi raja-raja Israel dan raja-raja yang di
selatan, yaitu Raja Yehuda. Ketika Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Samaria dan kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda, itu raja-rajanya banyak, saudara. Tapi justru malah Daud, seorang raja yang bisa atau dikatakan menjadi kekasihnya Tuhan. Dan Daud sangat dekat sekali, seperti sahabat dengan Allah. Dan dia mengatakan dalam Mazmur ini, kalau Anda mau berbahagia, maka hiduplah takut akan Tuhan. Jadi syarat pertama supaya kita tetap bahagia di masa sulit, kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti seperti anak kecil yang takut dengan kegelapan. Takut di sini bukan berarti seperti orang yang saat ini sedikit-sedikit parno banget, saudara. Bukan seperti itu takut di sini. Takut di sini bukan khawatir banget, cemas banget, memikirkan masa depan, sudah madesu, tidak ada lagi harapan oleh karena pandemi ini. Bahkan toko kita pun tutup, nggak ada lagi yang namanya income, sehingga kita takut akan masa depan kita. Kita cemas. Ketakutan itu membuat kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Nah, kalau Anda mau bahagia, maka kita harus takut akan Tuhan. Artinya apa? Takut di sini bukan takut seperti anak kecil yang takut kegelapan, tapi takut di sini adalah takut tunduk di hadirat Tuhan. Seluruh aktivitas masa depan kita, kegiatan apapun yang kita mau kerjakan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Kitab Amsal pun mengatakan di sana, saudara. Ini ditulis oleh Salomo, anak Daud. Bapaknya hebat, anaknya hebat, saudara. Jadi Mazmur ditulis oleh Daud, seorang raja yang terkenal. Amsal ditulis oleh Salomo, raja yang bijaksana, anak Daud. Dia katakan begini, saudara, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan dari Tuhan. Jadi kata takut di sini memberikan pengertian adalah orang yang punya pengetahuan. Orang yang benar-benar bijaksana. Karena pengetahuan di sini bukan bicara pengetahuan intelektual. Tapi pengetahuan di sini adalah pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 1 tadi dikatakan di sana, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau Anda hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita pun tidak akan bercela. Ayat 2 juga dikatakan di sana, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya tidak bercela, tapi pegang peringatan-peringatan Tuhan. Dan ayat yang ketiga dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak melakukan kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti kudus. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti suci. Makanya dalam Amsal juga dikatakan di sana, Amsal dikatakan di sana, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci dengan kejahatan. Orang yang benci dengan kebohongan. Orang yang memperlakukan orang yang kecil sekalipun dengan adil. Dia akan menegakkan keadilan. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kebahagiaan itu sederhana. Sering orang mengatakan bahagia itu sederhana. Dan ternyata betul, saudara. Bahagia itu bukan sederhana kumpul dengan keluarga, bisa minum kopi bersama, bisa makan pisang goreng bersama, lalu bahagia bersama keluarga. Sederhana. Tapi kebahagiaan yang Tuhan mau adalah hiduplah takut akan Tuhan. Apa arti hidup takut akan Tuhan? Orang yang bijaksana. Bijaknya ke sana, bukan bijaknya ke sini. Bijaknya itu untuk orang lain. Bijaknya itu mengutamakan orang lain lebih dulu, bukan mengutamakan diri kita sendiri. Saat-saat seperti ini dalam pandemi virus corona atau juga COVID-19, kita harus hidup bijaksana, saudara. Jangan keluar rumah, stay at home, pemerintah himbau. Mari kita juga bijaksana. Kalau kita tidak ada kebutuhan mendesak, maka tidak perlu kita keluar.
Itu sebabnya kenapa kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Karena kita bijaksana, saudara. Dan kita pun percaya orang yang hidupnya takut akan Tuhan pun di rumah sekalipun kita pun akan menghargai orang lain. Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijaksana, pasti orang yang bisa menyenangkan orang lain. Menyukakan istri, suami, anak-anak, dan orang tua. Mari kita buat orang tua kita suka. Mari kita buat istri kita senang. Mari kita buat suami kita senang. Sekalipun 24 jam di rumah, saudara. Mungkin jenuh, mungkin bosan. Ya lu lagi. Lihat lu lagi. Mungkin juga 4 gitu ya. Mungkin juga capek dan sebagainya. Tapi orang yang bijaksana, capek sekalipun, lelah sekalipun, enak sekalipun, 24 jam ngelihat orangnya itu lagi. Tapi sebagai orang yang bijaksana, tetap mau mengutamakan orang lain. Sebab kata takut akan Tuhan juga memberikan pengertian bahwa Anda sedang melakukan aktivitas, kegiatan seperti Anda melakukan di depan Tuhan. Dalam bahasa Latinnya, kata yang dipakai di sana, coram Deo. Anda sedang berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Anda berdiri di hadapan Tuhan, masakan kita melakukan kejahatan? Masakan kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Masakan kita menyakiti orang yang kita sayangi? Ingat, hiduplah takut akan Tuhan. Itu kunci kebahagiaan di masa-masa sulit. Yang kedua, saudara mau berbahagia di masa sulit. Yang kedua adalah kita harus selalu berada di hadirat Tuhan. Saudara, kata berada di hadirat Tuhan ini memberikan pengertian kita sukanya beribadah. Kita sukanya ada dekat dengan Tuhan. Kita sukanya bergaul erat dengan Tuhan. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ditentukan dari banyaknya uang. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ditentukan dari nama kita yang terkenal atau populer. Kebahagiaan yang sesungguhnya justru terletak ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Apakah saat ini kita benar-benar serius di dalam hadirat Tuhan walaupun kita ibadah di rumah? Memang pendeta tidak tahu apakah Anda ikut ibadah online atau tidak. Pendeta tidak melihat apakah kita benar-benar memperhatikan setiap ibadah online melalui video atau tidak. Kita nggak tahu, saudara, sebagai hamba Tuhan. Tapi saya percaya kalau Anda mau berbahagia, biarlah kita selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita selalu suka di dalam beribadah dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita beribadah dengan Tuhan, maka disitulah ada kekuatan yang sesungguhnya. Ketika kita suka beribadah dengan Tuhan, disitulah ada kebahagiaan yang Tuhan curahkan buat kita. Kitab Ibrani mengatakan, janganlah kita undur dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Pemazmur Daud pun mengatakan dalam Mazmur 84 ayat 10 dikatakan di sana, sebab lebih baik 1 hari berada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari berada di tempat lain. Apa maksudnya? Lebih baik, lebih bahagia, lebih bersuka cita kalau kita ada dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan membuat kita mengalami yang namanya happy, mengalami yang namanya joy, mengalami yang namanya sukacita, kegembiraan, sekalipun di dalam situasi yang tidak menentu. Saat ini saya percaya karantina, isolasi di rumah membuat kita sulit untuk berbahagia. Membuat kita jenuh, membuat kita bosan. Nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan. Yang kita biasa untuk kita lakukan setiap harinya, aktivitas di luar. Tetapi ketika kita beribadah di rumah sekalipun, dalam karantina sekalipun, kita sedang berdiri di dalam hadirat Tuhan. Saudara, percayakah bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan? Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati, sekalipun orang tidak melihat. Kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Pasti semua yang kita lakukan adalah hal yang terpuji. Yang kita lakukan adalah hal yang menyenangkan orang lain. Yang kita lakukan adalah hal yang memuliakan Tuhan. Saudara mau berbahagia, biarlah kita suka di dalam hadirat Tuhan. Saudara mau berbahagia, biarlah kita suka untuk intim dengan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan membuat kebahagiaan yang sesungguhnya kita alami. Yang ketiga, saudara,
Untuk berbahagia di masa sulit, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, apa artinya mengandalkan Tuhan? Kata mengandalkan Tuhan berarti mempercayai bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Percaya bahwa Tuhanlah yang mampu untuk memberikan kita jalan keluar. Saudara, situasi pandemi saat ini, begitu banyak orang yang akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, justru mengharapkan bantuan, baik dari pemerintah, baik dari orang lain yang kita pikir mampu dan bisa menolong kita. Sehingga kita berharap pada orang lain, kita mengandalkan orang lain, mengandalkan pertolongan dari luar, bukan dari Tuhan. Bukankah kitab Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau hidup berbahagia? Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun juga. Saya percaya dalam situasi pandemi saat ini, banyak orang yang tidak punya lagi pemasukan. Saudara yang punya usaha, saudara yang punya toko, saudara yang punya jualan saat ini sedang menurun. Saat ini benar-benar omset pemasukan tidak ada lagi. Saudara bingung mau makan apa besok. Saudara bingung apakah masih bisa hidup bertahan sampai hari esok. Sampai pandemi ini berlalu tidak tahu sampai kapan. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau kasih tahu. Saudara tidak akan pernah kecewa kalau saudara mengandalkan Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan dan menjadi orang yang paling bahagia. Karena Tuhan tahu kapan dia harus menolong kita di dalam saat-saat seperti ini. Karena saya yakin di saat-saat seperti ini sekalipun kita masih bisa tetap melihat kebaikan Tuhan. Oleh karena Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu mulia, Tuhan itu sanggup. Karena hanya dialah yang dapat diandalkan. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Saudara, saya percaya kita punya persoalan yang berat. Apalagi kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Semua memprediksi, semua menduga entah bulan Mei akhir atau juga Juni, Juli, September, bahkan sampai akhir tahun kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, andalkan Dia, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya ketika hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di tengah-tengah kesulitan sekalipun ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Kalau kami pun hidup takut akan Tuhan, kalau kami pun hidup selalu berada di dalam pelataran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kalau kami pun hidup mengandalkan Tuhan. Bapa, berkati setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang di dalam kesulitan ekonomi, yang di dalam pergumulan oleh karena mungkin tidak ada lagi pemasukan atau income. Tuhan tetap kuatkan mereka, hiburkan mereka, yakinkan mereka. Supaya mereka pun tahu bahwa ada satu pribadi yang bisa diandalkan, yaitu Tuhan yang tidak akan pernah membuat kami kecewa, yang tidak akan pernah membuat kami ragu, tapi sebaliknya membuat kami yakin bahwa kekuatan yang dari Tuhan selalu Engkau berikan kepada kami. Sehingga kebahagiaan itu pun benar-benar kami alami di masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Anak-anak Tuhan yang juga terlibat di dalam pelayanan untuk video ataupun rekaman khotbah ini. Tuhan memberkati. Kami percayakan hidup kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, usaha kami, bahkan toko-toko kami, apapun yang kami sedang lakukan, apapun yang sedang kami usahakan, apapun yang sedang kami kerjakan, kami mohon berkatilah ya Tuhan. Pagi ini kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami yang sedang dilanda virus corona. Tuhan kuatkan tim medis dan para dokter, supaya mereka pun tetap kuat dan tidak tertular. Berkati Bapak Presiden, Menteri, bahkan kepala daerah dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka supaya mereka pun benar-benar bahu-membahu untuk memerangi virus ini. Dan Tuhan yang memberikan keberhasilan agar virus ini pun berlalu dari negeri kami, bahkan dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami sekali lagi mempercayakan hidup kami, jemaat-Mu, di rumah mereka masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah PSBB ini, kami masih mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan hidup kami diteguhkan oleh karena kekuatan dari Allah Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Mu Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Binsar yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, setiap mereka di dalam keluarga mereka yang pagi hari ini di tempat kami masing-masing. Bapa di surga, kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami seperti Pak Awang, Ibu Wahyudi, dan Mama dari Lihu. Tuhan, mereka memiliki kelemahan tubuh, tapi biarlah Engkau menjamah, memberkati, memberi mereka kekuatan yang datang daripada Allah Roh Kudus, sehingga mereka dikuatkan, mereka disegarkan, dan mereka boleh bersukacita juga menikmati berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang akan nanti memasuki sekolah tahun ajaran baru. Kami belum tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tetapi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena tidak ada satupun yang bisa terjadi di dunia ini, di dalam hidup kami anak-anak-Mu, tanpa sekehendak dan seizin daripada-Mu sendiri. Berkati setiap anak-anak kami di dalam rumah kami. Berkati setiap pasangan-pasangan suami istri dalam setiap rumah kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dari seluruh rumah kami Tuhan. Dan berkatilah mereka di dalam pekerjaan, mata pencarian. Mungkin ada yang terganggu pada saat pandemi ini. Tuhan, Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberikan jalan keluar, sehingga setiap anak-Mu akan mengecap kebaikan Tuhan melalui berkat-berkat yang tidak pernah mereka pikirkan terdahulu, yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan, jagai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari bahaya COVID-19 ini, dimanapun mereka harus berada. Tuhan lindungi sertai. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya, bagi para wakil gembala, bagi semua aktivis gereja, bagi pengurus, dan bagi anak-anak-Mu pelayan-pelayan mimbar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Dan tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh lingkungan dari GBI Kedamaian ini. Di tempat kami berada, Tuhan juga memberkati setiap warga, melindungi mereka semua, menjauhkan dari bahaya COVID, supaya gereja ini Tuhan menjadi berdampak berkat bagi mereka semua. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi bangsa dan negara kami, terutama melewati masa-masa COVID-19 ini, sampai kami boleh melangkah dalam suatu next normal life yang baru. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf menteri dan seluruh jajarannya, TNI, Polri, dan dari atas sampai ke bawah, supaya Tuhan pakai negeri ini. Tuhan tolong dengan kepemimpinan yang datang dari Presiden kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri pada pagi hari ini, dan kami akan menerima berkat-berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan kita setelah ibadah ini dengan membawa dan menerima berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih yang dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai kita semuanya, dimanapun kita berada,
bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Engkaulah Raja, bergaulan atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.